Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di siang hari ya. Pas yang lainnya tidur siang, kita nge-zoom ya. Keren banget ya. Mudah-mudahan kalian semua nanti sukses ya, keterima di PTN yang kalian harapkan seperti yang kemarin kita ungkapkan ya, cita-cita kalian. Oke, hari ini kita akan nge-zoom tentang LKPD fitohormon dengan fotoperiodisme dan embriogenesis. Untuk memulainya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan di speakernya dibuka semua. Ya, saya akan absen ya. Dibuka semua aja sekarang. Saya ingin kalian ngomong dulu. Sudah dibuka semua? Ya. Oke, sip. Nah, sekarang untuk memulai acara siang hari ini, mungkin tadi juga kata Firza udah pusing atau gimana ya. Silakan kalian menyimpan satu kata dalam hati. Setelah hitungan ketiga, kalian ucapkan bersama-sama dengan lantang. Ya, satu kata bukan kalimat, satu kata, oke? Ya, terserah kalian mau apa, tapi jangan sumpah serapah ya. Oke, jelas ya, siap ya, udah. Iqmal, speakernya kemana tuh? Iqmal? Oh, Iqmalnya belum ada kali ya? Ya. Oh ya, Intan, speakernya belum di unmute. Ya, Iqmal silakan. Intan belum di unmute. Reza juga belum. Oke, sudah ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Astaga. Nah, eta teh ngomong naon eta teh. Panon. Bulan kerja. Oh gitu. Oke deh, sekarang saya langsung absen ya. Kalau yang saya panggil langsung bilang hadir ya. Ya. Terus nanti kalau yang setelah absen kemudian ada yang baru masuk, kalian bilang ya, teman kalian baru masuk gitu. Adi Muhammad. Hadir, Bu. Oke. Adinda. Hadir Ibu. Sip. Ahmad Maulana. Ahmad hadir, oke. Amalia Lestari. Ya. Arafi. Oh. Hah? Arafi belum ya? Oke, Azira. Oh ya. Billy ada nggak Billy? Billy ada, Bu. Billy ada, oke. Kania? Belum masuk kayaknya, Bu. Belum. Oke, sip. Nanti kasih tahu ya. Dera? Hadir Ibu. Oke, sip. Eri? Belum. Firzi? Hadir. Gina? Iya. Ya. Iqmal? Hadir. Ya. Intan? Hadir. Ya. Jilan? Hadir, Bu. Yap. Keisha? Hadir, Bu. Sip. Mahmudin? Hadir. Ya. Mela? Belum. Hadir. Oke. Muhammad Fikri? Hadir. Yap. Rivaldi? Muhammad Rivaldi? Belum. Dede Irawan? Hadir. Ya. Firza, udah ya? Hadir, Ibu. Oke, iya, alhamdulillah Firza ya. Walaupun pusing kau menyempatkan diri. Nah, itu Bu. Naya, ya. Najwa, Hadir. ya. Novan, Hadir. ya. Putri Sahla, belum ya? Reza, Hadir. ya. Rida, oh tadi Rida izin ya. Rifanya pindah ya?
Risma? Risma? Belum? Rudi? Hadir, Bu. Oh, Ada. alhamdulillah ada. Sip. Sarah? Hadir Ibu. Oke, thank you. Syaila? Syaila? Belum. Siti Nurjana? Hadir Bu. Ya. Syahra? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sip. Thank you banget ya, banyak banget. Nanti kalau lihat temennya masuk yang tadi belum hadir, bilang ya. Atau dia disuruh ngechat atau ngejapri ibu. Oke. Nah, kita akan mulai pertemuan langsung aja ya. Kita bahas LKPD. Ibu akan share screen. Yang pertama adalah LKPD ini apa? Iya, fitohormon, oke ya. Ya, fitohormon sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah terlihat di layar ya? Oke, siap-siap untuk yang nomor 1. Nomor 1 Reza Agung. Reza Agung, silakan. Langsung, Ibu. Ya, langsung. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang proses membeloknya batang tanaman ke arah datangnya sinar matahari. Disebabkan pertumbuhan akibat auksin, yaitu proses membengkokkan arah tumbuh. Auksin ujung batang yang terkena cahaya akan menjadi inaktif, lalu pertumbuhan dialihkan ke sisi yang tidak terkena cahaya. Pertumbuhan tersebut yang menyebabkan tumbuh bengkok menuju cahaya. Sudah? Nah, Oke, sip. Jelas banget ya, jelas banget. Jadi ini yang nggak jelas tulisannya. Ya, jelas. Jadi disebabkan oleh tadi siapa, Reza? Disebabkan oleh apa? Hormon? Ya, hormon auksin. Ya, auksin itu suka di tempat gelap atau terang? gelap. Di tempat gelap ya. Jadi kuncinya adalah auksin cinta kegelapan. Oke, bisa kalian lihat tangan ibu di layar? Bisa, oke, sip. Bisa, Kalau Bu. misalnya tangan ibu ini adalah pohon, ya, oke, ibu raba ya. Yang sebelah sini, ini adalah pohon yang terkena sinar matahari. Oke, jadi auksinnya bekerja apa tidak? Yang sebelah sini, auksinnya bekerja atau tidak? Halo? Tidak, Ibu. Oh, tidak. Oke, sip. Jadi auksinya pundung ya, nggak mau kerja ya. Oke. Nah, tangan sebelah sini, ini ibaratnya pohon yang tidak terkena sinar matahari. Berarti di sini bekerja nggak auksinya? Bekerja. Bekerja. Oke. Kalau di sini bekerja, ya, di sini bekerja, kemudian di sini nggak bekerja, maka akan terjadi begini. Nah, ngerti maksudnya? Jelas ya. Jadi batang itu akan membelok ke arah apa? Ke arah Matahari. ya, ke arah sinar matahari. Karena itu tadi yang auksin kalau apa tadi kata Reza bener ya. Jadi hormon auksin terkena apa? Karena batang, gimana tadi Reza? Batang yang terkena sinar matahari gimana? Akan menjadi tidak aktif atau Oke, inaktif. ya akan auksinnya inaktif ya. Auksin inaktif atau terurai. Terurai ya, terurai. Oke ya? Ya, gitu. Sedangkan batang yang tidak terkena sinar matahari, auksinnya akan bekerja ya. Oke, jadi kebalikannya. Nanti ditulisnya jangan kebalikannya ya, ditulis panjang ya. Ibu malas nulis nih. Kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, maka akan terjadi di sini boleh digambar, misalnya di pohon, ya, di sini ada sinar matahari, ya. Ya, maka berarti ini akan tidak bekerja, auksinya di sini akan bekerja. Maka jadinya akan batang itu akan membelok gitu ya, membelok. Batangnya membelok kayak gini nih gambarnya ya. Ya, ibu nggak bisa gambar nih. Nah, gitu. Batang membelok ya, jelas ya. Jadi kalian boleh mengungkapkan dengan kata-kata, boleh dengan gambar, boleh. Oke. Sip ya, nomor 1 jelas? Ya. Nomor 2, ya jelas, sip. Thank you Reza. Oke. Nomor 2 Sarah, silakan.
Jika kita ingin membuat tanaman bonsai, apa yang harus dilakukan? Hormon apa saja yang berpengaruh? Mm-mm. Tumbuhan dapat menjadi bonsai karena mereka terus-menerus dipangkas tunas ujungnya. Pemangkasan ini akan menyebabkan produksi auksin di ujung tumbuhan terganggu. Mm-mm. Kadar auksin yang rendah menyebabkan pembentukan cabang akar menjadi terhambat. Akar bonsai menjadi kecil dan kurang berkembang. Hal ini akan menyebabkan terbatasnya produksi sitokinin yang menyebabkan proses pembelahan sel untuk memproduksi tunas dan daun baru terhambat. Pemangkasan tunas ujung menyebabkan kadar auksin dan sitokinin secara otomatis akan berkurang dan saling menghambat pembentukan akar dan tunas baru. Hal inilah yang menjadi sebab pohon bonsai dapat terus berukuran kecil. Oke, sip ya. Sempurna sekali jawabannya. Jadi ujung batang sama ujung akar. Sekarang kalian tahu ya kenapa kalau kita bikin bonsai itu yang dipotong rajin adalah ujung akar dan ujung batang, karena di situ ada hormon auksin. Ya, jadi yang kita kurangi adalah hormon auksin. Jelas? Nah, tadi ngomongin tentang jadi kita pengen bikin bonsai itu rindang gitu kan? Ya kan? Banyak pertumbuhan ke arah samping. Nah, pertumbuhan ke arah samping itu yang ditambah hormon apa? Iya, sitokinin. Ya, sitokinin ya. Jadi auksinnya dikurangin sedangkan sitokininnya ditambah. Nanti jadinya pohon itu akan tetap pendek ya, tetapi dia rindang. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang nomor 1 dan nomor 2, berarti hormon tumbuhan itu sebenarnya bisa kita golongkan menjadi 2 ya kan? Nah, jadi kalau ditanya hormon untuk tumbuh itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada 3. Iya, ada 3 ya. Tangan ibu 3. Ya, ada 3 ya. Ya. Ini lepas terus. Ada 3 apa aja hormon pertumbuhan itu? Apa aja? Yang kita ngomongin tadi apa? Auksin, terus Sitokinin, giberelin. iya. Oke, bagus Dera ya, Sarah juga. Jadi ada 3 ya, ingat ya. Hormon auksin, giberelin, sama sitokinin. Nah, nanti sitokinin sama auksin ini berkebalikan. Jadi kalau auksin itu pertumbuhan ke atas, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping gitu ya. Nah, sedangkan sitokinin adalah tumbuhnya ke samping. Jelas ya? Jadi benar ya, nomor 2 ya. Oke, Sarah, good job. Oke, nomor 2 benar semua ya. Benar semua udah ya. Tidak ada pertanyaan, kita ke nomor 3. Firzi, silakan Firzi ya. Tadi Dera udah jawab ya, Dera juga jawab. Oke, Firzi. Ya, Ibu. Nomor 3. Maaf, di sini lagi adzan, kedengeran nggak? Oh, enggak, iya. Oh, dengar. Dengar. Oh iya. Nanti kita dengerin dulu ya. Iya. Ya, oke. Nanti nunggu Firzi sudah ada di sana ya. Salahnya saya mengadakan Zoom siang-siang ya. Oke, jadi sebelum Firzi bilang, untuk hormon pertumbuhan itu kan ada 3 ya. Tadi adalah auksin, giberelin dan sitokinin. Ingat ya 3. Nah, kalau tumbuhan cuman punya 3, maka tumbuhan itu tingginya bisa 10 meter, 15 meter, 20 meter. Ngeri banget. Ada pohon mangga tingginya 15 meter. Gimana cara ngambil mangganya gitu kan? Nah, maka Allah kasih hormon menghambat gitu. Nah, yang nanti akan dibicarakan oleh Firzi nomor 3, ya kan? Maka nanti ada hormon penghambat gitu. Ya, hormon penghambat. Firzi, kalau udah selesai langsung ngomong aja ya. Ya, oke. Nah, jadi hormon penghambat itu namanya adalah apa? Asam absisat atau yang kita singkat dengan ABA. ABA. Jelas ya? Oke, jadi bisa diulang ya kalau hormon tumbuh ada 3. Siti Nurjana apa aja? Auksin, sitokinin, sama giberelin. Oke, kalau penghambat Najwa? Asam absisat. Ya, asam absisat penghambat. Oke. Ya.
Belum ya, Firzi? Ya, oke. Kalau belum kita ke nomor 4 dulu nggak apa-apa sih. Nomor 4 adalah Siti Nurjana. Oh, kebetulan di bawahnya. Silakan. Para Siti. penjual buah, Ya. para penjual buah ada yang membeli buah pada saat buah belum siap dipanen. Hmm. Menurut pengetahuan kalian, bagaimana proses pemasakan buah dan hormon apa yang berpengaruh? Ya. Proses pemasakan buah, kalau misalnya buahnya itu belum matang di pohonnya secara langsung, maka biasanya itu memakai karbit. Mm-mm. Lalu, hormon yang berpengaruh dalam pematangan buah adalah etilen. Etilen akan membuat buah matang dengan membuatnya lebih lunak melalui pemutahan komponen dinding sel. Selain itu, etilen juga akan membuat buah lebih manis melalui konversi pati menjadi gula. Oke, berarti hormon yang berfungsi untuk pemasakan buah atau pematangan buah adalah etilen, ya. Kalau misalnya tadi betul, kalau ada pedagang buah yang sistem ijon namanya ya, jadi beli buahnya masih mentah, maka dia akan kasih karbit. Nah, karbit itu adalah buatan etilen buatan gitu. Nah, biasanya akan beda dengan etilen yang ada di pohon. Gitu ya, jelas ya. Jadi nomor 4 cuman singkat aja, etilen, pemasakan buah, prosesnya tadi yang Siti Nurjana sudah ungkapkan. Boleh nanti di chat temennya atau dikirim ke grup yang tidak ada gurunya ya, biar jawab yang belum menjawab LKPD itu bisa menjawab ya kan. Firzi sudah? Oke, silakan. Ya. Kalau pohon jati menggugurkan daunnya atau merenggas, hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana prosesnya? Hormon yang menggugurkan daun pada pohon jati saat musim kemarau adalah asam absisat. Ya. Pengguguran pohon jati diakibatkan tumbuhan mengalami penguapan pada musim kemarau. Pengguguran daun diawali dengan terbentuknya zona absisi atau daerah pengguguran pada pangkal tangkai dan helaian daun. Ya, oke Firzi. Kalau ditanya kenapa Firzi pohon jati dan pohon yang lainnya tentunya pada musim kemarau dia meranggas atau menggugurkan daunnya. Menurut Firzi kenapa? Kenapa? Iya, unmute. Speaker belum ngomong. Ya. Silakan Firzi. Kenapa dia harus menggugurkan daunnya? Ini namanya kalau nama kerennya absisi ya. Pengguguran daun ya, absisi. Ya, absisi. Kenapa dia harus melakukan absisi, pengguguran daun pada musim kemarau? Untuk Mengurangi? Mengurangi penguapan. Ya, betul. Ya, dan Berhenti bertumbuh. oh iya bisa ya jelas. Jadi oke, thank you Azira dibantu. Jadi mengurangi penguapan gitu. Karena apa? Kalau musim kemarau kan kekurangan air. Kalau daunnya banyak itu buka semua stomatanya, mulut daunnya, maka si pohon itu bisa mati kekeringan gitu. Maka satu-satunya jalan adalah sudah mengorbankan seluruh daunnya. Jadi namanya absisi atau menggugurkan daunnya, meranggas. Jelas ya? Oke. Jadi pohon itu akan tetap hidup. Ya, oke. Nanti kalau sudah tidak musim kemarau, musim hujan, dia akan muncul lagi tunas-tunas yang baru. Gitu, jelas ya? Oke, thank you ya Firzi. Untuk yang nomor 3 nggak ada masalah ya. Oke, kalau prosesnya bisa nanti tanya ke Firzi. Nanti Firzi bisa men-share jawaban. Tadi udah benar semua ya, karena ada bagian yang melakukan absisi, betul. Oke, nomor 5 siapa ya? Azira. Oh, Azira. Azira ngambilnya yang ini LKPD-nya. Aduh, curang ngambil yang gampang ya. Oke deh, nomor 5 Azira silakan. Bagaimana proses penutupan luka yang dilakukan oleh hormon apa? Coba ceritakan prosesnya. Iya. Proses penutupan luka dilakukan oleh hormon asam traumalin. Hormon ini banyak dihasilkan di organ batang tumbuhan. Hormon inilah yang kemudian akan merangsang pembelahan sel pada wilayah batang pohon yang terkena luka. Dengan itu, jaringan halus dan baru perlahan akan muncul.
Iya, udah ya. Gampang banget ya. Kamu milih nomor 5. Iya, jadi saya pikir mau milih yang LKPD satunya, nanti saya kasih ya. Ada 2 orang yang belum. Oke, jadi kalau ditanya penutup luka itu adalah asam traumalin. Cara ngafalinnya gimana? Trauma ya, trauma karena adanya luka gitu, ya kan? Ya, trauma karena adanya luka. Jadi yang untuk menutup luka adalah asam traumalin. Pernah nggak kalian iseng nih lagi jalan kemudian nemu tanaman, kamu potong ya daunnya, kamu ambil rantingnya gitu, atau kamu potong-potong cabang, pernah nggak? Pernah ya? Oke, pernah. Sebenarnya sama saja waktu kalau misalnya kita ketemu sama ayam, kita potong kakinya. Kita ambil sayapnya gitu. Ayam hidup loh ya. Iya, ibu itu kejam banget ya. Kenapa kita bisa sekejam itu dengan tanaman? Karena tanaman nggak bisa ngomong gitu ya, nggak bisa teriak gitu ya. Ya, jadinya sama. Makanya Allah kasih hormon asam traumalin untuk menutup luka gitu. Termasuk kita iseng banget bukain kulit-kulit batang tuh yang udah tua itu. Ya, ya itu kan dia terluka nih, asam traumalin dia akan menutup luka dan akan membentuk kulit yang baru. Jelas ya? Oke. Gampang ya untuk LKPD fitohormon? Oke. Saya akan coba cek ya. Saya akan coba cek untuk yang fitohormon. Oke. Hormon tumbuh. Hormon tumbuh. Ini di sini semuanya udah ada ya. Coba. Untuk hormon tumbuh siapa yang mau ngomong? Hormon tumbuh apa aja? Ada auksin, sitokinin, sama giberelin. Oke, ya. Nggak apa-apa ngomong rame-rame, nggak apa-apa deh. Jadi hormon tumbuh apa aja? Auksin, sitokinin, ya, giberelin. Hafal ya. Kalau hormon penghambat apa? Asam oksida. Kalau untuk pemasakan buah apa? Etilen. Etilen, oke ya, etilen. Jangan ngomong karbit ya, karbit mah buatan. Jadi etilen, oke. Nah, kalau untuk luka, penutup luka apa? Oke, sip deh. Kalau gitu berarti sudah lulus semua ya. Oke, kita ke LKPD yang kedua ya. Foto periodisme dan embriogenesis sudah terlihat di layar perbedaannya dari tadi? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, sip. Nah ini sebenarnya untuk foto periodisme, ini ada nggak yang bisa menjelaskan nih kata-kata yang di sini nih? Ada di video atau kata-kata sini? Apa sih bedanya apa nih tanaman berhari pendek dengan berhari panjang? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Sarah, silakan. Kalau tumbuhan hari pendek itu dia bisa tumbuh jika panjang malam harinya itu lebih lama. Iya. Ya, kalau tumbuhan hari panjang dia tumbuhnya itu ketika malam hari lebih pendek daripada periode gelap atau Oke. Ya, benar banget ya. Ngerti ya kalian. Kalau misalnya gini nih, ibu tuh tinggalnya di daerah panas, pantai gitu ya. Tapi ibu pengen menanam stroberi, apa yang harus ibu lakukan? Ada yang bisa jawab? Boleh? Sarah mau jawab lagi? Tanggung jawab. Jadi apa yang harus ibu lakukan? Dera mungkin? Apa? Oh ya, Sarah silakan. Mungkin disimpan di tempat yang gelap dulu, baru bisa dikeluarkan di bawah sinar matahari. Ada perlakuan khusus nggak? Misalnya ibu harus bikin apa gitu di tempat pertanamannya? Ditaruh di tempat gelap itu digimanain? Stroberinya ditaruh mana gitu? Apa di dalam rumah? Mungkin ditutup, Bu. Iya, betul, bisa. Jadi ditutup ya, karena memang dia sinar mataharinya kan butuh pendek gitu ya. Jadi kita pakai perlakuan ditutup gitu ya. Boleh pakai polybag misalnya ditutupin, atau kita pakai greenhouse mungkin ya. Oke ya. Jadi jangan kayak tahun yang lalu ya.
tahun-tahun lalu tuh, 2 tahun yang lalu waktu kita tatap muka, ibu nanya ya ke anak-anak kelas 12, katanya ngomongnya gini, gampang bu, tinggal aja ibu jual itu tanah, terus ibu beli itu di dataran tinggi, jadi kan mudah gitu. Iya, jadi ibu disuruh menjual, bener-bener ya gitu. Itu yang jawab anak 12 IPS waktu itu. Bener ya, jago ngitung duit dia ya, manajemennya bagus. Oke ya, sip. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Oke, dimulai dari nomor 1. Oh, nomor 1 nggak ada. Oke, saya kasih kesempatan yang nomor 2, nggak apa-apa, Nazwa. Nomor 1 nanti ya. Oke, Nazwa, silakan. Coba jelaskan kontrol periodik perbungaan di atas. Gambar di atas merupakan fotoperiodisme, yaitu respon penyiraman terhadap panjang penyinaran. Pada gambar A itu adalah tumbuhan berhari pendek, waktu gelap panjang, dan pada gambar B itu merupakan tumbuhan hari panjang, waktu gelap pendek. Jadi pertanyaan Nazwa apa tadi? Coba jelaskan kontrol pertanyaannya itu adalah, bentar ya, jelaskan kontrol iya, oh ini jelaskan gambar di atas gitu ya. Iya, jelaskan kontrol periodik, kontrol ya periodik perbungaan ya. Iya. Oke. Ya, jelaskan kontrol periodik perbungaan di atas gitu ya, atau sesuai gambar di atas gitu ya. Oke, boleh. Nah, terus nanti dijelaskan bahwa tadi yang sudah dijelaskan oleh Sarah sama ya. Jadi gambar yang sebelah sini ya, yang ini ya. Yang ini, ini adalah tumbuhan apa? Apa Nazwa? Tumbuhan berhari pendek. pendek. Oke, betul tadi. Tumbuhan berhari pendek. Oke. Nah, terus yang sebelah sini ya, berarti tumbuhan berhari panjang. ya, tumbuhan berhari panjang. Oke. Thank you, Nazwa. Ya. Oke. Nanti kalau kan kemarin saya mewajibkan hanya 1 pertanyaan, tapi LKPD yang diupload itu harus semuanya ya, pertanyaan dan jawabannya komplit. Jadi nanti saling meng-share tadi pertanyaan sama jawabannya di grup yang nggak ada gurunya ya, supaya guru lain tidak terganggu. Oke, sip. Thank you ya, Nazwa ya. Oke. Kemudian nomor 3 belum, nomor 4. Oke, Gina Salma. Pertanyaan saya yaitu apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Oke. Metamorfosis adalah proses dalam perkembangan hewan yang melibatkan perubahan struktur basic. Apa yang dimaksud dengan Metamorfosis. Oke, metamorfosis. Jawabannya? Metamorfosis yaitu proses dalam perkembangan hewan yang melibatkan perubahan struktur fisik. Metamorfosis ini terbagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu hewan yang memiliki perubahan yang mencolok dan memiliki 4 fase, yaitu telur, pupa, atau induk. Contohnya ada pada gambar 1 dan 4. 1 dan 4 ya. 1 dan 4 itu metamorfosis sempurna. Oke, terus selanjutnya metamorfosis tak sempurna, yaitu perubahan bentuk hewan tidak memasuki fase pupa. Jadi hanya 3 fase, yaitu telur, nimfa, dewasa. Contohnya pada gambar 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Oke, ini pelajaran kelas berapa ya? Siapa tadi, Gina? Kalau nggak salah SD juga udah ada, Bu. Oh, hebat. SD-nya Gina keren. Kalau di SMA kelas berapa ini? Bisa nggak ditebak? Kelas 10 deh. Iya, kelas 10 ya. Oke, termemori harusnya. SD-nya termemori, berarti gurunya bagus tuh, keren. Oke, jadi metamorfosis sempurna tadi kata siapa, Gina, itu benar ya, tahap-tahapannya harusnya hafal ya. Pakai lagu juga bisa. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu gitu ya.
Ya, jadi telur, kata Gina tadi apa? Telur, larva, pupa, dewasa ya, atau imago ya. Jadi TLPI ya. Telur, larva, pupa, imago. Telur, ulat, itu larva, kepompong pupa, kupu-kupu imago. Nah, ini ingat ya, untuk metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lalat, terus ada lagi nyamuk dan kumbang. Jadi cuma 4. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan kumbang. Nah, itu ada 4 aja. Nah, yang lainnya itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Yang tadi Gina bilang tahapannya apa tadi, Gin? Telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa, imago, atau dewasa. Jadi TNI ya. Telur, nimfa, imago ya, TNI. Ya. Oke, jelas ya? Nah, ini adalah pelajaran kelas 10 sebenarnya gitu. Cuman siapa tahu ya, nanti di soal UTBK keluar gitu ya. Oke, sip ya, thank you ya. Sempurna sekali Gina. Kemudian nomor 5, Mela Amalia. Mela Amalia, nomor 5. Silakan. Mela Amalia? Mela? Ada? Mela belum ini? Halo? Kalau belum berarti Mahmudin Fajrin nomor 6. Mahmudin Fajrin. Mohon Bu. Oke, sip. Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya buat adalah berapa lama katak bermetamorfosis? Oke, berapa lama? Jawabannya? Jawabannya 11 minggu. Dari mulai dari telur yaitu kurang lebih 2. Ya, terusin aja sok mangga. Metamor Kecebong 5 minggu menuju 5 minggu, lalu dari kecebong menuju katak ke sekitar 3 minggu dan menuju dewasa menjadi 11 minggu. Oh, jadi total itu ada 11 minggu. Oke, terima kasih ya sudah memberikan info ya. Ibu aja nggak hafal nih kataknya berapa minggu dia jadi katak gitu ya. Kalau katak sama kodok sama nggak, Fajrin? Sama Bu, beda bahasa aja. Beda bahasa, salah. Yang bisa dimakan katak apa kodok? Kalau kita makan kodok bisa mati. Beda sayang Fajri. Jadi katak itu adalah yang bisa dimakan. Katak itu yang tungkainya panjang-panjang, yang dia loncat. Kalau nempel di dinding itu katak itu. Kalau kodok itu yang bangkong, yang gede, kemudian penuh jerawat gitu ya. Oh, jerawat. Iya, itu namanya kodok, dan biasanya di membran timpaninya di telinga itu dia akan menyemprotkan cairan yang beracun gitu. Kadang kalau kena mata sih bisa aja menjadikan buta gitu ya. Jadi kalau disuruh nyari buat makanan, misalnya Fajri mau kasih makan ular gitu ya, itu pakai katak ya, katak, jangan kodok gitu. Katak ya. Oke, thank you ya Fajrin ya ilmunya ya. Oke, Mela ada? Mela? Ada Bu. Oke, silakan Mela. Maaf ya tadi diseling dulu. Oke, silakan Mela, nomor 5. Jelaskan pengelompokan hewan berdasarkan lapisan embriona. Jelaskan. Jawabannya, Silakan. pengelompokan hewan berdasarkan lapisan embriona. Ya. Berdasarkan, ya, silakan dijawab. Berdasarkan lapisan embrionalnya, anggota kingdom Animalia dibedakan menjadi diproblastik dan triploblastik. Diproblastik yaitu hewan yang memiliki 2 lapisan embrionik, yaitu ektoderm dan endoderm. Triploblastik yaitu hewan yang memiliki 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau contohnya udah ada Mela, yang diploblastik, yang ektoderm dengan endoderm, itu kan dia berarti 2 ya, 2 lapisan, maka betul disebut sebagai
Triploblastik. Oke. Hanya ada 2 pilum ya, hewan ya. Mela udah nyari 2 pilumnya? Itu filmnya SpongeBob. Filmnya SpongeBob apa? Apa? Iya, Pori. Iya, Porifera, betul. Yang keras dong. Terus yang ditangkap sama SpongeBob. Ubur-ubur. Oke, ubur-ubur. Masuknya filmnya apa? Soelenterata. Ya, lupa ya kelas 10 ya. Oke. Kalau lupa nggak apa-apa sih, berdoa aja mudah-mudahan ujian sekolah dan UTBK nggak ada soal ini. Amin gitu. Ya, kalau yang hafal didoain, kalau nggak hafal nggak usah didoain ya. Jadi betul ya yang tadi dikatakan sama Mela, hewan itu ada yang diploblastik, hanya terdiri dari 2 lapisan embrional, itu adalah ektoderm dengan endoderm. Contohnya adalah itu, cuman 2 filum aja, kalian hafalin aja, Porifera dan Soelenterata, SpongeBob dengan ubur-ubur. Jelas ya? Nah, selanjutnya yang kata Mela tadi, yang kedua itu adalah golongan yang apa? Ditambah ini, mesoderm, ya. Ada ektoderm, mesoderm sama endoderm. Nah, ini namanya apa? Tadi apa? Namanya triploblastik. 3 lapisan embrional. Jadi, selain 2 filum ini sampai ke manusia, maka semuanya adalah triploblastik. Jelas ya. Nah, untuk soal UTBK biasanya ditanyakan ini yang manusia, ya, yang manusia. Coba, kalau pembuatan apa? Kalau saraf dan otak gitu berasal dari lapisan embrional apa? Ektoderm, endoderm atau mesoderm? Saraf dan otak. Ektoderm ya. Iya, ektoderm. Jadi lapisan paling luar. Jadi yang pertama kali dibentuk ya. Makanya nanti, hai para gadis, kalau nanti sudah menikah dan hamil, ya pada semester pertama itu adalah pembentukan saraf dan otak. Jadi walaupun mual wajib makan ya. Nah, hai para calon suami, calon bapak, calon ayah juga harus tahu ya gitu ya. Nanti dikasih makanan yang bergizi ya pas semester pertama gitu. Jadi pembentukan saraf dan otak. Nah, biasanya itu dijadikan soal. Kenapa? Nanti pasti mikirnya kan saraf sama otak di dalam, pasti endoderm. Salah. Harusnya adalah ektoderm. Ya, jadi sekarang kalian harus bisa meraba-raba ya. Soal UTBK adalah bukan soal sulit, tetapi soal yang gampang tapi menjebak gitu. Jelas? Oke ya. Sip, thank you Mela. Oke, nomor 1 siapa dong? Nomor 1. Cepetan ya, udah jam segini. Azira aja deh. Azira aja, Bu. Oke, sip. Nomor 1. Pertanyaannya, apa pentingnya pembentukan blastosel pada blastula? Apa? Gimana? Apa pentingnya pembentukan blastosel pada blastula? Oh, pentingnya pembentukan. Jawabannya? Pembentukan blastosel pada blastula sangat penting karena berupa cairan yang kaya nutrisi untuk perkembangan selanjutnya dan berperan penting dalam migrasi selama gastrulasi. Mencegah sel-sel di bawahnya berinteraksi sebelum waktunya. Oke, sip ya. Jadi di sini yang ditanyakan Azira adalah pada saat pembentukan rongga pada blastula ya. Oke, fungsinya ternyata itu cairan untuk tahap selanjutnya yaitu gastrula ya. Oke, nanti boleh di-share pertanyaan dan jawabannya ke grup yang nggak ada gurunya. Oke, biar semuanya sama jawabannya, saya suka malahan. Oke, nomor 3 silakan siapa? Siapa? Nggak apa-apa, yang tadi udah juga nggak apa-apa, mau ngomong lagi boleh. Hayu. Fajrin mau lagi? Gina. Di sini adanya. Enggak, Fajrin mau lagi. Ayo, ada 29, banyak banget nih. Adi mau jawab nomor 3? Boleh. Oke, sip. Nah, gitu dong. Ini makanya tipikal harus ditunjuk Adi.
Iya, ayo Di. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada gambar di atas? Oh iya, apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi pada, jawabannya apa Di? Gambar di atas merupakan perkembangan embrio ayam dimulai setelah terjadi fertilisasi yang membentuk zigot. Oke, sip ya. Oke, sip. Udah Di, gitu aja. Nah, itu bagus satu ya. Oke, jadi nanti tinggal di-share pertanyaan dan jawabannya di grup yang nggak ada gurunya. Sip, Di? Oke, berarti selesai ya? Semua selesai ya? Selesai ya? Oke, alhamdulillah. Tinggal refleksinya, tinggal kalian tulis sendiri ya, ungkapan mau pertanyaan atau pernyataan silakan. Oke, jangan lupa di-upload ya. Di-upload. Dan kalian sudah paham ya kenapa nilai 100, kenapa tidak ya? Nah, yang nilainya 100 silakan pertahankan, yang belum 100 silakan raih sampai 100. Kalau LKPD-nya saya 100 terus gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, nanti di rapot 100 kali. Kali ya, tapi kalau ujiannya 100 ya. Oke, selesai sudah pembahasan LKPD fitohormon dengan foto periodisme hari ini. Seperti biasa, saya ingin kalian menyiapkan kertas dan pulpen atau pensil boleh. Oke, di buku catatan juga nggak apa-apa, silakan. Bukan menuliskan satu kalimat ya, beda lagi ya sekarang. Ya, yang sekarang kalian lakukan adalah jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya dan saya kasih waktu dan saya minta kejujuran kalian untuk mengatakan bahwa jawaban saya benar atau tidak. Jelas? Jawaban kalian tuh benar atau tidak. Jelas ya? Oke. Pertanyaan nomor 1. Isian pendek ya. Saya hanya akan hitung 5 hitungan aja. Nomor 1, 2 dan 3. Nomor 1, 2 dan 3. Jadi kalian urutkan, bisa ketebak ya pertanyaannya apa ya. Nomor 1 dan 2, 3, coba tuliskan yang termasuk hormon tumbuh. Boleh dibolak-balik, terserah. Nomor 1, 2 dan 3, tuliskan yang termasuk hormon tumbuh. Sudah? Saya hitung ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Diletakkan ya pulpennya, alat tulisnya. Oke, jawabannya apa, Siti Nurjana? Auksin, sitokinin sama giberelin. Apa? Auksin, sitokinin, giberelin. Oke, auksin, sitokinin, giberelin. Betul semua? Jawab dong. Kalau enggak berarti nggak ada nilai nih. Jawab betul semua? Iya, Ibu. Ya, ada yang salah? Jujur. Nggak ada? Oke, sip. Berarti sukses. Ya, belum selesai. Nomor 4. Nomor 4 ya. Kalian tulis hormon ya yang digunakan untuk penutup luka. Nomor 4. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Silakan dijawab Kania. Kania dijawab. Ya, Ibu barusan keluar. Oh iya, saya tahu kamu keluar masuk. Kania. Iya, jadi tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Ya, dijawab oleh Arafi. Oke, Arafi nggak di mute tapi saya tahu mulut kamu. Asam traumalin. Nggak, tapi tahu dari mimik mulut, bagus itu. Oke, betul semua? Ada yang salah? Betul, alhamdulillah. Oke ya, sudah deh, hanya 4 aja. Silakan kalian tunjukkan di layar jawaban kalian, tapi mukanya jangan ditutupin, kita foto ya. Ya, mukanya jangan ditutupin. Oke, silakan. Ya, sudah? Saya hitung ya. Ini ada 2 slide. Jadi slide yang pertama dulu. Oke, saya tunggu. Ya, Jilan silakan. Diliatin kertasnya. Novan emang susah kali ya? Belum ini. Oke. Kania kertasnya emang susah ya? Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3.
Bentar ya, saya kirim langsung. Oke, slide yang kedua. Ya, bentar ya. Aduh. Ya, tadi teh ini apa? Kuota Ibu nih. Slide yang kedua, kertasnya, Sarah, kertasnya. Ya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya kirim langsung sebentar. Ya, oke, sudah. Alhamdulillah ya, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti pas awal untuk mengakhiri kalian silakan ungkapkan satu kata ya yang sesuai dengan menggambarkan Zoom kita hari ini. Ya, Zoom kita hari ini, oke? Ya, oke. Saya hitung sampai 3 ya. Belum di itu speakernya percuma kalian ngomong tapi speakernya nggak dinyalain. Nyalain dulu. Jilan tuh belum dinyalain, Reza belum ya. Saila belum, Billy juga belum dinyalain tuh. Oke, sudah ya. Oke, ya. Silakan, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya apa itu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai ya. Oke, berarti sekali lagi kita foto tanpa kertas. Oke ya, slide 1 ya, foto tanpa kertas ya, terserah gayanya ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, bentar, saya kirim dulu. Ya, nggak apa-apa ya, penuh foto ya di grup kalian. Slide yang kedua ya. Ya, slide yang kedua. 1, nggak ada saya. Slide kedua nggak ada saya. 1, 2, 3. Aduh, yang berdua teh romantis banget. Ya, oke. Terima kasih sudah komplit di grup ya. Terima kasih. Saya ingin satu orang ngomong deh. Ngomong aja. Kayaknya yang mau ngomong Iqmal nih. Silakan Iqmal Nur Hakim ya. Iqmal Nur Hakim ngomong tentang Zoom kita hari ini. Silakan Iqmal, mau materi, mau apa terserah. Silakan Iqmal. Baik, Bu. Ya. Gimana? Baik? Baik, Bu. Udah. Gitu doang, Iqmal. Aduh, kok memang nggak romantis banget. Ayo dong, Iqmal Baik, ngomong. Bu, nge-lag. Oh, nge-lag. Oh iya. Oke. Berarti Muhammad Dede Irwan. Dia ketawa banget pas tadi Iqmal ditunjuk, jadi Ibu tunjuk sendiri. Oke, Dede silakan. Dede? Ya, Bu. Ya, silakan. Gimana perasaan kamu untuk Zoom kita hari ini? Sangat senang. Senang. Udah gitu aja. Ya udah, terima kasih lah ya. Simple ya, Dede tuh orangnya simple. Oke, sudah selesai ya. Saya akhiri. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan khusus minggu depan kebetulan hari Kamis Ibu ada penilaian gitu. Ada wawancara gitu ya, ada wawancara. Jadi untuk persiapan, jadi mohon maaf untuk khusus minggu depan kita Zoom-nya hari Rabu ya, bisa ya? Hari apa? Kok hari Rabu sih? Hari Selasa, sorry. Hari Selasa jam kita ya, 10:30 sampai 11:30, bisa? Insya Allah. Kalau Selasa biasanya ada Zoom nggak? Biasanya ada Zoom nggak Selasa? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti aman ya. Kita ketemu di Zoom lagi untuk minggu depan Selasa 10 Agustus jam 10:30. Oke, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. IPA 6 itu luar biasa. Oke, saya doakan sukses semua. Oke, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, dadah.